agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterima atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke sektor perluasan sektor lain. Kemudian juga program bantuan pangan yang sudah berjalan, ini kita akan lanjutkan 3 bulan. Oke, ini cuma pengumuman pendek aja, janji saya cuma pengumuman. Pas memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan siangnya sudah salurkan ya. Insyaallah. Jalan pasti. Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank: Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Baik-baik kirim. Jadi saya pastikan dana yang berhasil masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan dipilih sehingga ekonomi lebih sehat ya. Oke, itu dari saya pendek saja. Ada pertanyaan? Pak, pertimbangannya kalau untuk BSI 10 triliun itu apa Pak? Dibandingkan Mandiri dan yang lain kan 50 triliun Pak. Size banknya dan kenapa BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana. Pak, nanti itu ditaruhnya itu duit pemerintah itu dalam bentuk deposito atau apa sih Pak? Apa namanya? Bisa dijelaskan? Deposit on call, artinya bukan time deposit tapi semacam dekat-dekat, ya kan cukup seperti giro, cukup liquid. Ada tenornya sih Pak? Nggak ada. Bisa ditarik kembali. On call, tapi kita bisa hitung kan seperti apa likuiditas kita, jadi harusnya di perbankan cukup aman kalau mau uang itu. Pak, aturannya bentuknya apa? Kapan Pak ditaruh di tempat? Sore ini udah masuk. Sore ini. Pak, aturannya bentuknya apa ya Pak? Nggak ada PMK? aturan khusus. Oh, PMK atau aturan? KMK dikit untuk internal aja KMK. Tapi untuk banknya nggak ada aturan. Oh. Pak, ada alasan nggak banknya tidak memakai untuk beli SBN itu perlu ada aturan juga nggak Pak? Kita himbau seperti itu. Himbau Pak, bukan aturan. Ya kalau nggak ikut awas. Sudah ada. Keputusan itu. Jadi kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Pak, ada pengawasan nggak Pak realisasi kreditnya nanti dari Nggak ada. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Kan ada cost, Pak. Sekitar 4 kena ya costnya. Kalau dengan keluarga kredit kan dia harus bayar uang kos itu. Dia pasti akan mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Pak, kalau saya lihat di LKPP kan saldo pemerintah di 2024 457 triliun Pak. Nah sebelumnya kan sudah dipakai oleh Koperasi Desa 16 triliun dan dipakai untuk defisit tahun ini sebesar 58 triliun Pak. Berarti sisanya jika dikurangkan dengan 200 triliun itu sisanya tinggal 155 triliun Pak, saldo yang tersisa di BI. Ada lebih dari itu karena selain itu kan ada juga anggaran yang belum dipakai tahun ini. Jadi angkanya bergerak terus. Oke, tapi ada besaran nggak Pak sisa setelah dipakai 200 triliun ini sisa berapa di BI? Ini yang kita pakai berhasil Pak. Iya Pak. Enggak, uang kita aja tapi dipindahin. Jadi Bukan soal. betul-betul variasi tergantung itu dari pendapatan pajak kita. Tapi saya yakin begini, begitu ekonomi jalan, pajak juga akan masuk lebih besar. Jadi saya nggak takut ya terhadap produktivitas pemerintah misalnya. Pak, karena bentuknya deposit call, jadi dana ini bisa, maksudnya kan karena berkurang misalnya itu kan dana emergency. Jadi kalau sekarang ada deposit ini bukan dana emergency, dana punya pemerintah yang biasanya dipakai untuk membelanja tapi belum membelanjakan sementara kalau di bank sentral. Jadi perbankan nggak bisa memiliki akses ke dana itu. Kalau saya tuh di komersial bank kan, bank bisa memakai itu kalau kita belum pakai. Tujuannya itu.
menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan ekonomi akan bergerak. Enggak, ada proporsinya beda-beda. Paling besar apa Pak? Bank apa? Nanti kita atur. Pak, itu memang dari besok ya, mulai besok dan jam berapa Pak? Harusnya cepat. Siang malam ini saya tanda tangan. Besok udah masuk ke bank-bank itu. Yang ditandatangani KMK apa KMK? Ya pindahin duit aja. Untuk mastiin itu uangnya tidak akan digunakan untuk beli SRBI atau SBN seperti apa Pak nanti mekanismenya? Kita udah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRB atau SBN. Peruntukannya untuk apa berarti Pak? Suka-suka banknya. Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem. Biar dananya nggak ngendap itu gimana Pak? Siapa permintaan lagi menurun ya Pak? Ini, jadi orang pernah bilang juga seperti itu bahwa kredit nggak akan naik kalau ekonominya nggak maju gitu kan. Sudah pernah kita balik, kita kasih uang banyak, kredit tumbuh juga. Kenapa? Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capitalnya kan. Kalau dia taruh di brankas, rugi dia. Misalnya nggak bisa taruh di BI lagi ya, rugi dia kan. Dia akan terpaksa menyalurkan kredit dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mekanisme berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya tadinya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras sedikit, kan mereka pinter nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negatif carry, negatif spread gitu. Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian dan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kredit pasti akan tumbuh lebih cepat dari yang sekarang. Tapi ada hitungannya sih Pak, dengan tuntutan itu berapa persen ke pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan kreditnya berapa persen Pak? Belum. Tapi yang jelas itu kan percobaan pertama. Kita taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu seperti apa dampaknya ekonomi. Kalau kurang tambah lagi. Pak 200T itu tapi apa ya Pak rasionalnya? Kenapa 200T? Karena uang saya sekarang ada di BI ada 440 triliun. Saya kurangin separuh. Itu aja daripada nongkrong itu. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Dan kan uang kita tambah terus kan. Masuk, ada pajak segala masuk lagi ke sistem. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai kalau kita terbitin bond, kalau kita menarik pajak, sistemnya kering. Pas soal belanja yang seret terus itu permasalahannya apa sih Pak dan solusinya gimana Pak? Oh, belanja yang seret macam-macam. Ini kan ada beberapa kementerian baru kan. Yang mungkin sebagian masih belum terbiasa. Saya nggak tahu yang mana detailnya. Tapi nanti akan kita dampingin. Pertama mungkin kita kirim orang dari keuangan untuk membantu mereka kalau nggak bisa proses surat-surat segala macam ya. Terus kalau nggak bisa juga kita dampingin. Nanti secara reguler kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting dengan mereka dan jumpa pers di depan teman-teman wartawan semua. Kenapa lambat? Supaya semuanya bergerak lebih cepat. Karena kan Anda yang nanya nanti. Pak, Ahmad Bayar.